Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, pemerintah tengah menggodok skema subsidi Public Service Obligation KRL Jabodetabek. Salah satunya penyesuaian tarif sesuai dengan NIK para pengguna yang katanya agar tepat sasaran. Namun, Institut Studi Transportasi menilai perbedaan harga berpotensi menimbulkan masalah sosial. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. KRL, kereta rel listrik atau yang juga biasa disebut komuter lain menjadi salah satu moda transportasi pilihan warga yang berada di daerah Jabodetabek untuk melakukan mobilisasi sehari-hari. Selain terjangkau, waktu tempuh yang lebih singkat dan terhindar dari kemacetan, jadi faktor masyarakat berbondong-bondong gunakan KRL. Namun baru-baru ini pemerintah terbitkan wacana tarif KRL berbasis NIK. Seperti apa skemanya? Dan apakah KRL masih akan jadi transportasi primadona setelah wacana ini diberlakukan? Siang hari di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, ribuan pengguna kereta rel listrik atau KRL lalu lalang di peron stasiun. Aditya Putri Suprapto salah satunya. Perempuan yang akrab disapa Putri ini baru saja turun dari KRL jurusan Cikarang Angke. KRL jurusan Tanah Abang Serpong jadi tujuan selanjutnya. Putri berniat menyambangi sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Saya sempat berbincang dengan ibu dua anak ini selama perjalanan menuju pemberhentian Putri berikutnya. Kita ada di Stasiun Tanah Abang. Mbak Putri mau kemana sih sebenarnya agenda hari ini nih dan kenapa milih naik KRL? Aku lagi pergi sendiri, emang biasanya aku emang udah ngatur waktu itu me time-nya aku sih. Jadi emang aku lebih suka spend time waktu slow living aja gitu. Aku tuh nanti sore ada pengen ngajakin anak aku jalan-jalan sore, tapi tadi aku udah berangkat dari pagi sedangkan mereka sekolah dulu. Jadi nanti mereka emang sama suamiku, sama neneknya, sama naik mobil, terus aku abis tadi ada urusan, terus langsung menyusulin mereka gitu. Berprofesi sebagai pemain sinetron, membuat wajah Putri cukup dikenal publik. Namun, hal ini tidak menyurutkan langkah Putri untuk menggunakan transportasi umum seperti KRL. Ringkas dan bebas macet, jadi salah satu alasan Putri memilih KRL sebagai sarana transportasi. Jika ada jadwal syuting yang tak begitu padat, Putri kerap gunakan KRL dari rumahnya di daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Tak heran, ia rasakan betul suka duka menggunakan KRL. Jujur, ini kan lagi nggak peak hour ya, ini aja kan udah lumayan padat gitu kan. Kebayang ada satu titik yang emang bener-bener kita tuh crowded banget untuk masuk aja tembus tuh kan sulit. Kebayang kalau misalnya dia ibu hamil atau lansia atau dia bawa anak, menjadi sangat tidak ramah gitu, kelayakan sih. Karena maksud aku ini kan bukan hanya dipergunakan oleh warga lokal, tapi juga turis-turis internasional loh gitu. Aku nggak sedikit kali gitu melihat banyak wisatawan asing yang mereka karena mungkin biasanya di luar negeri di tempat asal mereka juga berpergian dengan moda transportasi ini, sehingga atau mereka ke Indonesia atau mereka ke Jakarta mampir ya mereka juga memilih opsi ini. Putri adalah satu dari puluhan ribu pengguna KRL Jabodetabek. Tahun 2023, rata-rata volume pengguna KRL Jabodetabek pada hari kerja mencapai 830.000 penumpang per hari. Sedangkan di tahun 2024 naik mencapai 987.000 per hari. Kenaikan diperkirakan mencapai 6% setiap tahunnya. 80% diantaranya berlatar belakang buruh dan karyawan kelas menengah. Pemerintah kini tengah menggodok skema penyaluran subsidi Public Service Obligation (PSO) KRL agar tepat sasaran. Salah satunya melalui tarif tiket berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Wacana ini terungkap dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Banjir protes dari warga pun muncul. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut akan berdampak pada perbedaan harga tiket sesuai kelas ekonomi masyarakat.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang menyebut, perbedaan harga tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan sosial. Begini, kalau mengenai masalah tarif KRL berbasis NIK atau NIK, ya saya pikir memang tidak tepat ya, tidak tepatnya itu mesti banyak alasan. Namanya juga angkutan umum tarifnya sama, flat. Nggak ada yang mampu dan tidak mampu, karena ini satu kelas ekonomi. Ini nanti pun kalau kita takut juga nanti ada kesenjangan sosial di dalam pelayanan KRL, karena dalam satu kelas kereta ekonomi ternyata ada bermacam-macam tarif. Nah itu juga tidak adil juga namanya. Nanti yang kita takutkan suatu saat ada semacam segregasi sosial. Belum lagi kerap terjadi penyalahgunaan maupun manipulasi data di masyarakat. Ini yang penting juga mengenai basic data. Basic data mereka NIK yang tidak mampu ini tepat nggak? Ya jangan sampai nanti salah lagi. Salah laginya apa? Mereka yang dekat dengan RT RW, mereka dekat dengan Pak Lurahnya, saudaranya, mereka mendapat subsidi. Sementara yang benar-benar mereka tidak mampu atau tidak punya koneksi, mereka justru tidak tercatat di basic data. Tidak tercatat di kelurahan. Itulah justru ini malah tidak adil lagi. Saya takutnya data-data itu lagi nanti yang dipakai, ya akan benar lagi masalahnya. Tahun 2023 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat membeberkan selama ini tarif KRL sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan Rp1.000 untuk 10 km berikutnya merupakan hasil subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Jika tanpa subsidi dari pemerintah, tarif KRL sekali jalan per penumpang semestinya berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Menhub menyebut, selama ini kenaikan biaya operasional belum dibarengi kenaikan tarif. Jika dibiarkan, maka kondisi tersebut akan berdampak pada pembengkakan subsidi PSO yang pada akhirnya akan membebani APBN. Yang perlu digarisbawahi adalah, tolong bedakan juga antara subsidi dan PSO. PSO itu Public Service Obligation, yakni kewajiban pemerintah untuk membantu melayani pelayanan fasilitas umum, ya, termasuk salah satunya angkutan umum ini. Jadi memang karena kita bayar pajak, PPN, WPH, ya kan, makanya pemerintah berkewajiban mengembalikan dari nilai pajak itu menjadi sebuah pelayanan. Nah, salah satunya adalah PSO tarif KRL atau angkutan umum, bisa MRT, LRT, BRT, Transjakarta misalnya. Jadi seperti itu. Tak terasa perjalanan saya dan Putri berakhir di stasiun Palmerah. Putri akan melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain, sementara saya akan melanjutkan penelusuran bertemu dengan pengguna KRL lain. Sebelum berpisah, Putri pun menitipkan harapannya. Oke, aku udah sampai di stasiun Palmerah dan memang ini adalah stasiun tujuan aku. Abis ini aku akan melanjutkan perjalanan, sebenarnya nggak nyampe 1 kilo, bahkan nggak sampai 500 meter, tapi mungkin aku kalau nggak jalan kaki akan naik ojek online aja. Dan sebagai penikmat KRL, aku sih berharap semoga kenaikan tarif itu menjadi hal yang terakhir sih dilakukan, mengingat ini menyangkut sama hajat hidup orang banyak. Saudara, wacana perubahan skema subsidi tarif KRL semestinya dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan keamanan. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Masyarakat akan tadinya menggunakan KRL bisa kembali menggunakan transportasi pribadi lagi seperti motor dan sebagainya. Dan ini juga akan menyerang daya beli masyarakat sebetulnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 menit Special Report. Saudara, wacana perubahan skema subsidi tarif KRL menuai pro dan kontra. Para pengguna menilai seharusnya perubahan tarif tidak memberatkan pengguna. Pengamat transportasi menilai pemerintah justru terkesan berpihak pada industri otomotif, tercermin pada besarnya alokasi anggaran untuk subsidi kendaraan listrik dibandingkan subsidi untuk pengguna KRL. Di tengah sederet kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kelas menengah, seperti kenaikan PPN 12% tahun 2025, potongan tapera, hingga pembatasan BBM bersubsidi,
Munculnya wacana perubahan tarif KRL berdasarkan NIK makin menambah beban kelas menengah. Saya bertemu komunitas KRL Mania yang khawatir wacana perubahan tarif KRL dapat menyerang daya beli masyarakat karena pengeluaran harian transportasi bertambah. Wacana perubahan tarif KRL juga dinilai kontraproduktif dengan harapan pemerintah yang ingin kurangi kemacetan dan polusi udara. Akibatnya apa? Akhirnya orang yang tadinya bisa lebih murah atau pengeluaran untuk transportasi lebih rendah, sekarang gara tarifnya naik akan membayar lebih mahal. Sehingga pengeluaran bulanannya akan bertambah. Ini menyebabkan masyarakat akan tadinya menggunakan KRL bisa kembali menggunakan transportasi pribadi lagi seperti motor dan sebagainya. Dan ini juga akan menyerang daya beli masyarakat sebetulnya. Yang tadinya dia bisa ada uang lebih untuk spending, untuk untuk belanja-belanja dan sebagainya, akhirnya dialihkan untuk transportasi umum untuk kebutuhan harinya, karena nanti jadi kewajiban untuk orang beraktivitas seperti kerja dan sebagainya. Lalu misalnya kita di hari-hari libur kerja ya, Jumat, Sabtu, Minggu, bisa kan ada masyarakat yang membawa keluarganya untuk berjalan-jalan. Akibat naiknya tarif kereta api, mereka berpikir ya lebih efektif menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya apa? Akhirnya di hari Minggu, hari libur, tetap transportasi pribadi makin penuh dan macet lagi. Dan pemerintah sih berpikir sampai sejauh sana. Peningkatan polusi yang berakibat pada perubahan iklim. Menurut data Litbang Kompas, proyeksi rata-rata tingkat okupansi KRL saat peak hour atau jam sibuk tidak ideal. Tahun 2023, rata-rata jumlah penumpang saat peak hour 677.076 dengan kapasitas angkut 536.829. Tahun 2024, rata-rata jumlah penumpang saat peak hour 853.324 dengan kapasitas angkut 436.686. Angka ini menjelaskan jumlah penumpang melebihi kapasitas angkut KRL saat jam sibuk, sehingga dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan teknis atau bahkan kecelakaan berakibat fatal. Kurangnya kapasitas terjadi karena KAI Komuter harus pensiunkan 29 rangkaian kereta yang telah melewati batas maksimal usia pemakaian. Direktur Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub telah menyetujui pembelian 8 rangkaian kereta dari Cina senilai 2,2 triliun rupiah di tahun 2025 untuk menutupi kekurangan armada. Hal ini dilakukan karena PT Industri Kereta Api Persero atau INKA hanya mampu meremajakan 2 rangkaian kereta karena kapasitas produksi yang terbatas. Tak hanya masalah rangkaian kereta yang belum memadai, komunitas KRL Mania juga menyoroti kurangnya perawatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang KRL di stasiun sehingga dapat mengganggu mobilisasi pengguna KRL. Ya jadi lift ini kebetulan lagi jalan nih. Biasanya kan kalau kita lihat sekeliling kita lagi ramai banget nih. Jadi frekuensi lift rusak itu memang paling sering terjadi ya di tempat-tempat transit seperti ini, stasiun-stasiun transit, contohnya Duri, Manggarai, atau Tanah Abang. Jadi pembenahannya pun bisa jadi lama dan itu menyebabkan ya orang-orang yang transit itu dia berlari yang ngejar-ngejar kereta transit yang kadang-kadang ketinggalan karena transitnya kadang terlalu penuh, terlalu hektik, dan makanya perlu planning yang lebih matang sebagai pemerintah gitu. Dan kita juga lihat sekarang semua jalur itu karnya atau keretanya itu cuma 8 rangkaian. Berapa itu, Mas? Idealnya 12. Apalagi kita kan mencapai 1 juta per hari penumpang. 1 juta per hari penumpang kalau cuma 8, akibatnya di rush hour tuh penuh banget, bahkan sampai jam 10 malam banyak orang masih berdiri sangat sesak gitu sampai ke Bogor atau sampai ke daerah-daerah lain gitu ya. Dan ini yang membuat menurut kami tidak layak jika tarif itu dinaikkan. Beberapa stasiun yang sempat viral beberapa lalu di media sosial, contoh di Bekasi ada orang kasih karangan bunga yang dia sampai 300 hari itu dia nggak benar-benar, akhirnya setelah setahun gitu ya baru dibenerin. Apalagi ini kan kita tahu KRL ini kan BUMN, nggak ada saingannya. Ya akibatnya ya gimana kita bisa mendapatkan fasilitas terbaik, apalagi ini pelayanan publik yang harusnya malah lebih perfect daripada swasta. Pengamat transportasi Dedi Herlambang menilai pemerintah justru terkesan lebih berpihak pada industri otomotif ketimbang masyarakat pengguna transportasi massal. Ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi kendaraan listrik dibandingkan subsidi untuk pengguna KRL. Dedi berharap pemerintah mempertimbangkan masak-masak sebelum menetapkan skema baru subsidi tarif KRL. Apakah itu berbasis NIK atau dalam bentuk yang lain? Justru menurut saya yang dipotong-potong itulah subsidi kendaraan listrik itu. Dari anggaran 2025 pun kan juga miris juga kan untuk subsidi kendaraan listrik 9,2 triliun.
Lalu untuk subsidi atau PSO ini malah hanya 7 triliun. Kan aneh. Nah, gitu lagi kebijakan di mana? Pemerintah malah justru pro industri otomotif, bukan pro kepada kebebasan kepada angkutan umum massal. Ini seharusnya kita harus ini berteriak, seharusnya pemerintah itu memberikan insentif yang lebih banyak supaya mereka menggunakan angkutan umum. Justru kita yang tidak menggunakan angkutan pribadi, kita meninggalkan angkutan pribadi, kita sudah berdesak-desakan, sudah sudah rela susah payah naik KRL, berbit-bitan seperti pepes gitu kan, itu malah dicabut. Ramai menuai protes, Kementerian Perhubungan akhirnya angkat bicara. Direktur Jenderal Perkeretaapian Risa Wasal menegaskan perubahan tarif KRL berbasis NIK masih dalam kajian dan belum akan ditetapkan di 2025 mendatang. Sementara juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut subsidi KRL tetap akan diberikan pemerintah meski tidak menutup kemungkinan adanya perubahan skema sistem subsidi ke depannya. Selain wacana berbasis NIK, wacana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 juga mengemuka. Namun Kemenhub hingga kini masih mengkaji kebijakan tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, semua keputusan yang akan diambil pemerintah adalah demi memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Ya kalau KRL itu bukan domain saya saja gitu ya. Jadi kalau saya punya prinsip satu, penumpang masyarakat harus diberikan yang terbaik. Wacana penerapan tarif berbasis NIK memang belum berlaku di tahun 2025. Sejumlah evaluasi masih perlu dikaji demi pelayanan lebih baik. Akankah pengguna KRL dapat keamanan dan kenyamanan tanpa ada perbedaan subsidi tarif? Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini dengan berita Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang berpamitan dengan keluarga besar Istana jelang purna tugas 20 Oktober mendatang. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.